Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat beliau yang setia hingga akhir hayat kita masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut praktek pada surat Luqman. Pada pertemuan yang lalu, ya, seingat saya pada ayat ke-6 ya. Ke-6 atau ke-7 lupa saya. Mungkin ada yang masih ingat. 7 ya. 6. Pada lafaz wa idza tutla itu ya. Nah, sebelum kita lanjut mungkin sebaiknya kita baca dari awal ayat, kemudian yang kita bahas nanti mulai ayat 8 atau ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqran fabashshirhu bi'adabin alim. Baik, kita mulai membaca bersama di ayat wa idza tutla ya. Saya baca dulu baru nanti jamaah mengikuti dari lafaz tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. Yuk mulai. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم. Ya, kita ulangi. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya, lanjutannya, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sekali lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya, kayak agak kecepatan ya. Terlalu semangat pagi. Diulangi lagi sedikit dari atas. Wa idza tutla, agak pelan ya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Yuk, 1, 2, 3. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra ka'anna fi udunaihi waqra. Sedikit pada lafaz fi itu boleh dipanjangkan seperti mad wajib. Cuma saya bacanya pendek karena saya ngukur nafas. Nah, itu mad jaiz sehingga boleh 2 harokat aja. Ya, harusnya situ bisa dibaca lebih panjang kalau mampu ya. Ya, kondisi aja dilihat ya. Saya ulangi. Ka'anna fi udunaihi waqra ka'anna fi udunaihi waqra. Ya, 1, 2, 3. Ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya, fabashshir itu saya agak tekan karena di situ ada tasdidnya, ya, ada penekanan di situ. Nah, kemudian pada lafaz gunnah, inna, nun dan mim yang bertasdid itu juga ditekan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya, kita ulangi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya, sekali lagi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya, pada lafaz gunnah, jannah itu sekaligus dipanjangkan karena mungkin kalau di Quran yang Indonesia itu ada alifnya ya. Nah, kalau di sini hanya harokat berdiri, itu sama. Ya, jangan sampai lupa itu sama, itu dipanjangkan sehingga jangan jannatun naim langsung, tapi jannatu. Jadi agak panjang di matobi'i, ya, 2 harokat. Nah, kita sedikit bahas di situ pada lafaz naim atau alim, biada bin alim dan naim. Kira-kira Pak Bin masih ingat nggak itu bacaan apa, Pak? Di akhir ayat, biada bin alim, jannatun naim. Nah, terakhir itu
Kira-kira bacaan apa ini? Guna. Terakhirnya alim. Satu naim, alim. Itu kira bacaan apa itu? Mat arid li sukun. Itu mat ya, bacaan panjang ya. Kenapa disebut mat arid li sukun? Padahal itu kaidahnya kaidah matobi'i. Ya kan? Matobi'inya di mana? Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Itu apa namanya? Kaidah matobi'i. Atau alif sebelumnya fathah. Itu matobi'i. Atau juga dhammah setelahnya wawu, atau sebelum wawu ini dhammah, sukun maksudnya. Nah, itu matobi'i. Cuma kalau datangnya di akhir ayat, lah ini menjadi mat arid li sukun ya. Kaidah itu berubah. Maka disebut arid. Arid itu menyimpang dari yang sebenarnya gitu maksudnya. Kalau mau diterjemahin, arid itu maksudnya beralih gitu, berubah total ya. Maka di situ disebut arid li sukun dan cara membacanya panjang ya, seperti mat wajib ya, panjang maksudnya panjangnya ya. Tapi kalaupun dibaca pendek tetap boleh ya, boleh. Misalkan alim ya, naim gitu, pendek aja nggak apa-apa ya. Cuma lebih baik di sini mat arid li sukun biasanya lazimnya orang membaca panjang. Nah, sedikit saya terjemahkan. Wa idza tutsla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ya, ayat-ayat kami, yang dimaksudnya adalah Al-Qur'an ya. Walla mustakbira ka'allam yasma'ha. Kenapa saya berhenti pada lafaz yasma'ha? Karena di sini sudah mencukupi makna. Walla, mereka berpaling. Mustakbiron ini mutakabbiron sama artinya, yaitu menyombongkan diri. Kalam yasma'ha, seakan-akan mereka tidak mendengarnya. Seandainya saya membacanya titik, itu sudah cukup gitu. Orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, mereka itu menyombongkan diri dan berpaling daripadanya seakan-akan mereka tidak mendengar ya, titik. Makanya saya tidak menyambung pada lafaz lam yasma'ha, tidak ngambil lagi gitu. Karena sudah mencukupi makna. Lah, terus ada lanjutannya ka'anna ya, seakan-akan mereka juga fi udunaihi, pada kedua telinganya waqra, seakan-akan ada sumbatan yang menutupnya, atau dengan kata lain tuli gitu. Seakan-akan mereka tuli gitu. Maka ini sindiran bagi orang-orang kafir atau orang fasik yang mereka itu ketika apabila dibacakan ayat Quran, maka mereka menyombongkan diri, berpaling daripadanya seakan-akan tidak mendengar, dan mereka seakan-akan di telinganya itu ada sumbatan yang menutupnya, atau dengan kata lain tuli gitu. Nah, terus kemudian dilanjutkan fabasyirhu, dan berikanlah kabar gembira. Ini pada lafaz basyir itu sebenarnya kabar gembira. Cuma kalau mungkin nggak kira-kira kabar gembira bagi mereka orang-orang fasik, kan nggak mungkin. Maka ada lanjutnya bi'adabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka tentang adab yang sangat pedih gitu. Ini peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari ayat Al-Qur'an, maksudnya begitu. Nah, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka orang-orang yang beramal soleh ya. Lahum jannatun naim, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Di sini kalau dipikir kenapa lafadznya jannat itu jamak, karena surga itu tidak satu ya. Surga itu banyak. Bahkan di dalam keterangan hadis dari Rasulullah ada 8 pintu surga itu. Dan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu diantaranya surga Firdaus. Di mana diterangkan diantaranya di surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu yang kita inginkan. Jadi beriman dan beramal soleh. Ya, setiap orang punya amal soleh, yang dimaksudnya amal soleh yang istimewa kan begitu. Dan kita berusaha untuk itu karena kita termasuk orang-orang yang rajin mendatangi majelis ilmu, termasuk hari ini insyaallah taala. Nah, amin ya rabbal alamin. Tapi kita lanjutkan pada pembacaan ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum
Mohon maaf, ayat sebelumnya lewat ya. Lompat. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Ya, kita ulangi. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Ya. Khalidina fiha haqqan, mereka wa'dallahi haqqan, mereka kekal di dalamnya, dan itulah janji Allah yang telah pasti itu benar, ya. Wa huwal azizul hakim, yaitu Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada lafaz haqqo itu gampang bacanya ya. Itu ada tanwin fathah tapi datang di akhir, tapi nggak kita baca haqqon ya, tapi kita baca haqqo, agak dipanjangkan. Baik, kira-kira bacaan mat apa ini? Masih ingat nggak Mas? Nah, yang benar mat badal. Banyak yang lupa berarti Pak Bin ya. Nggak apa-apa, sekali-kali ini seperti ini untuk mengikat ingatan ya. Kenapa disebut mat badal Pak? Karena tanwin fathah datang di akhir bacaan ya, bukan akhir ayat, akhir bacaan kita ya. Kalau kita lanjut itu bacanya gimana? Dia menjadi menjadi apa? Idgham bi gunnah, karena ketemu wow. Seandainya saya membacanya gini, Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Boleh enggak? Boleh. Karena di situ ada tandanya cuma apa? Jim kan? Jim itu jaiz. Jaiz itu boleh berhenti, boleh lanjut itu. Cuma saya berhenti karena untuk memberikan makna aja, lebih menekankan kepada makna. Kadang-kadang bacaan itu kita sampaikan untuk mengakarkan ke hati ya. Bahas ini ada lafaz khalidina fiha. Kalau pada ayat ini fiha itu ada sholah. Kalau di Quran Bapak apa tandanya situ? Qola, beda kan? Nah, di sini sholah malahan, karena memang tidak dianjurkan untuk berhenti di situ. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa'dallahi haqqan, dan itulah janji Allah yang benar itu. Janji Allah yang sangat benar. Wa huwal azizul hakim, itu lanjutannya menerangkan tentang diri Allah yang memberikan janji tadi ya. Sehingga kalau dilanjutkan boleh khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Karena ayatnya pendek kita masih mampu, boleh nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau berhenti khalidina fiha nggak apa-apa. Pemberian penekanan makna itu kadang-kadang berhentinya kita lebih ngena Pak ya. Ya. Artinya menerangkan ayat sebelumnya di situ wa amilus solihati lahum jannatun na'im, dan mereka orang-orang yang saling beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, khalidina fiha. Malah berhentinya di situ. Karena apa? Untuk menerangkan apa? Makna sebenarnya ya. Terus wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Ya, kita baca sama-sama. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Sekali lagi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Ya,
pada lafaz tarawnaha di sini tanda di Quran saya sola. Kalau di Bapak yang versi Indonesia Bapak nggak ada. Di sini ada lafaz sola karena di situ beri makna khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala ini masih menerangkan ayat sebelumnya yang telah menciptakan langit-langit ya, samawat ini jamak ya, langit-langit karena memang langit itu ada 7 bukan hanya 1 ya. Bi ghairi amadin, amadin itu jamak dari imadun yaitu tiang-tiang, tanpa tiang-tiang, tarawnaha sebagaimana kalian saksikan kata Allah ya. Jadi di situ memang Allah menerangkan khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha, Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang-tiang, tarawnaha sebagaimana kalian saksikan itu. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabbah. Nah di situ saya lanjutkan pada lafaz sampai dabbah. Di Quran saya ada tanda jim di situ ya, jaiz ya. Nah kalau mungkin di Quran lain ada tanda si sebelum itu atau lain tandanya apa Pak? Kola. Nah, sini jaiz ya. Cuma kalau saya nggak berhenti, saya nggak kuat. Pada lafaz wa alqa di situ sudah panjang sampai dabah ya. Karena ada tanda-tanda yang memang di situ dipanjangkan ya. Seperti lafaz pada alqa, roa, tami itu panjang juga. Terus tambah lagi di situ ada penekanan wabatha. Itu sa-nya ditasdid sehingga di situ ada penekanan. Lah pada penekanan atau pemanjangan itu situ sudah menguras nafas. Sehingga kadang-kadang mau dilanjutkan nggak kuat mesti. Kita harus mengukur diri. Memang ada tipe-tipe orang yang panjang-panjang nafasnya. Dia bacanya santai tapi kok panjang nggak habis-habis itu. Saya juga heran ya. Ya memang Allah memberikan kehendak seperti itu. Kita yang pendek-pendek gini kita menyesuaikan kemampuan kita, maksudnya pendek suaranya. Ada di media itu saya baca itu Syekh Kurdi ya, itu bacaannya pelan gitu tapi panjang. Saya ngikuti nggak bisa Pak, nggak bisa mesti habis saya ngikuti gayanya pelan gitu tapi panjang gitu. Nah itu nggak semua orang mampu, maka kita memilih yang agak aman. Berhentinya sesuai tanda-tanda ini. Nah terus kemudian wa alqa fil ardi, dan Allah Subhanahu wa taala rawasiya antamida, di dalam bumi ini rawasiya antamida bikum, yang Allah tancapkan padanya gunung-gunung, maksudnya di muka bumi ini sebagai pasak ya, sebagai pasak. Wa batha fiha, dan juga Allah tebarkan fiha min kulli dabah, di setiap tempat tersebut tadi min kulli dabah ada binatang melata. Apa manfaatnya? Banyak. Mesti Allah memberikan sesuatu itu memberi manfaat untuk kemaslahatan jin dan manusia. Karena penciptaan jin dan manusia itu sebagai awal penciptaan manusia. Jadi memang diciptakannya jin dan diciptakannya bumi ini dan seluruh isinya itu untuk penciptaannya jin dan manusia yang mendapatkan perintah untuk ibadah. Saya membaca di dalam salah satu kitab ulama, di situ diterangkan bahwasanya Allah menciptakan seluruh langit dan bumi serta isinya itu untuk limaslahatil insan, untuk kemaslahatan manusia. Itu menunjukkan mulianya manusia, sehingga sampai seluruh penciptaan langit dan bumi ini untuk manusia. Begitu pula jin, karena memang ada keterangan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu pula dalam ayat yang lainnya diterangkan yang paling banyak menghuni neraka itu jin dan manusia. Ada lagi di situ. Jadi sama kaidahnya. Karena memang untuk penciptaan itu. Nah, Allah memberikan pasak dengan gunung-gunung itu dan kemudian menebar dabah itu untuk kemaslahatan manusia. Di antaranya misalkan ada binatang buruan, ya. Orang bisa makan daging ya kan, kijang, kemudian juga binatang-binatang yang lain yang masih diizinkan oleh Allah untuk dimakan, ya, kecuali yang diharamkan seperti babi dan semisalnya, atau ular ya, binatang buas, atau termasuk elang, apa mungkin alap-alap yang kalau binatang itu buas dia menerkam mangsanya itu dengan cakar, dengan paruh atau dengan taring, ya, itu sebagian ulama ahli fikih menghukuminya haram, ya, nggak boleh dimakan, ya, binatang itu maksudnya, ya. Terus kemudian kalau kita membunuhnya mereka dengan tombak boleh, dengan jarak jauh atau panah,
tapi dengan membaca basmalah terlebih dahulu, ya. Sehingga apa? Kita mendapatkan yang halal walaupun tidak disembelih pada lehernya, dia mati dengan tombak yang kita lempar itu boleh dimakan. Dan termasuk diterangkan kita misalkan memberi jaring, ya, tapi jaring itu sudah kita pasang dengan bismillah, jaring itu mencekik mungkin mati gitu. Itu juga halal, kijang itu nggak apa-apa, tapi dengan tadi sudah kita niatkan bismillah. Bahkan diterangkan lagi termasuk anjing yang kita jadikan sebagai teman berburu, ya, itu boleh kita lepaskan dengan baca bismillah. Terkaman anjing tadi mati, ya, artinya binatang tadi diterkam oleh anjing kita itu lehernya pasan, jadi langsung mati, maka itu halal juga daging itu. Cuma diterangkan ulama sebagian karena menghukuminya air liur anjing itu najis, maka sebagian yang kena terkaman yang tadi diambil, dibuang, maka sisanya boleh kita makan. Tapi ada juga mengatakan air liur anjing itu tidak najis. Ya, ada khilaf, betul. Kalau kita mungkin heran, di Indonesia ini mayoritas menghukuminya najis, ya kan. Tapi saya pernah mendapatkan kajian Ustaz Zulkarnain itu yang dari Yaman itu, tidak ada satupun nas, dan saya buktikan benar memang nggak ada nas yang mengatakan air anjing itu najis, nggak ada. Secara tegas dalil, ya, dalam Al-Quran hadis nggak ada. Cuma memang ada perintah. Kalau kita terkena, kemudian kita harus mencucinya sampai 7 kali, yang salah satunya dengan tanah atau dengan pasir, itu karena perintah aja. Tapi dengan itu sebagian ulama mengambil kias, ya, sampai mencuci 7 kali. Kenapa? Karena menunjukkan itu najis gitu. Ya, itu masih khilaf, kan belum ada dalil nas, itu hanya keterangan ulama juga. Ulama satu dengan yang lain bertentangan, itu mana kita ambil yang lebih selamat, itu aja. Ya, makanya kalau tadi misalkan terkaman anjing tadi, binatang yang kita buru tadi mati karena dia, ya bekas terkamannya kita buang, itu lebih selamat gitu. Kalau kita condong kepada air liur anjing itu najis, ya kita hilangkan najisnya aja gitu. Nah, kembali ke ayat, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit air hujan. Fa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan padanya min kulli zaujin karim, dari pasangan tumbuh-tumbuhan. Kok pakai lafaz zaujin, itu maksudnya perkawinan, pernikahan. Jadi ada memang tanaman itu kalau tidak dinikahkan dia nggak akan berbuah, nggak memberi manfaat. Artinya dari sisi buahnya. Kalau daunnya tetap memberi manfaat, hijau daun, ya kan. Cuma dia nggak bisa berbuah. Seperti mungkin termasuk kurma, ya Pak. Kemudian juga salak. Itu kalau nggak dikawinkan dia nggak berbuah, nggak buah. Maka di sini ada keterangan fiha min kulli zaujin karim. Ternyata diterangkan dalam Al-Quran itu harus dikawinkan. Ada pasangannya, kalau nggak dipasangkan nggak beranak, itu nggak membuahkan, maksudnya begitu. Nah, memang ada buah yang tanpa itu bisa, seperti buah pisang tanpa diapa-apain juga sudah beranak dan sudah berbuah itu. Ya, memang ada yang dipermudah oleh Allah seperti itu. Tapi ada beberapa tanaman yang harus dia dikawinkan dengan pasangannya. Nah, kita lanjut bacaannya sampai akhir ayat, di ayat 11, ya. Itu kan memang maknanya sampai ke situ. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada khalqullahi faruni madza khalaqal ladina min dunih balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Ya, kita ulangi sama-sama. Hada khalqullahi faruni madza khalaqal ladina min dunih balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Sekali lagi. Hada khalqullahi faruni madza khalaqal ladina min dunih balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Hada khalqullahi, demikianlah itu ciptaan Allah, fa'aruni, maka tunjukkanlah kepadaku madza khalaqal ladina min dunih, apa yang bisa diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi Allah menantang, karena sebagian orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyembah selain Allah, sedangkan mereka tidak bisa mencipta. Ini itu. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin, pada lafaz bal itu sebenarnya bahkan atau akan tetapi gitu. Bahkan orang-orang atau akan tapi sebenarnya orang-orang zalim itu fi dhalalim mubin. Zalim yang dimaksud sini orang-orang musyrik. Terjemahannya, tafsirnya saya lihat. Ya, orang-orang musyrik fi dhalalim mubin, mereka nyata-nyata
di dalam kesesatan. Artinya apa? Mereka punya sesembahan mereka itu sesat salah ya. Karena apa? Tidak bisa menciptakan. Ini ditantang oleh Allah. Bisa apa mereka kan gitu istilahnya. Bisa apa mereka itu? Sedangkan Allah sudah menciptakan tadi langit dan bumi serta isinya tanpa tiang bisa ya. Ditancapkan gunung-gunung sebagai pasak untuk supaya bumi ini tenang ya. Itu sudah diatur oleh Allah dengan itu. Maka ketika bumi itu bergoncang, itu boleh jadi sebab karena mungkin gunung itu mengalami apa? Goncangan. Nah, itu memang dibuat seperti itu. Maka kadang-kadang belum meledak aja sudah gempa bumi. Karena apa? Pasaknya sedang digoyang oleh Allah gitu loh. Maka nanti suatu saat di akhir zaman juga ada idza zulzilati ardu zilzalaha, ketika bumi sudah digoncangkan oleh Allah dengan goncang-goncangnya maka hancur sudah. Manusia akan panik saat itu dan mereka akan melihat sebenarnya itulah kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kalau kita hayati ayat-ayat seperti ini kadang merinding kita dengarnya. Ya, kita nggak bisa apa-apa sedangkan kita kadang-kadang lebih sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bacaannya kita untuk menutup kajian pada pagi hari ini kita baca dari ayat 7 tadi. Kita baca sama-sama. Kalau nanti ada jamaah yang ingin membaca sendiri boleh kita persilakan. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya, kita ulangi. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'an wa anzalna minas samaa'i maa'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين balil zalimin fi dhalalin mubin. Ya, kita ulangi dari lafaz hada khalqullah. Hada khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Hada khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Fa'ambatna itu adalah nun sukun bertemu ba. Kira-kira bacaan apa? Kenapa fa'am bukan fa'an? Pak Bin, tak tanya Pak Bin terus ini. Mas Nur, kira-kira bacaan apa Mas?
Fa'ambatna itu bacaan apa? Kira-kira lupa, nggak tahu ya. Nun sukun berjumpa dengan ba itu, nun sukun berjumpa dengan ba berubah menjadi ba, berarti iklab. Ya, saya sengaja ingatkan untuk khawatir lupa. Ini fa'am langsung bacanya tadi saya nggak tekankan di situ karena di situ nun sukun bertemu ba ini iklab, dan iklab itu hurufnya cuma satu, ba saja. Mudah ngerti sebenarnya, cuma kadang-kadang kita prakteknya lupa. Terus kalau tadi saya berhenti pada lafadz wa anzalna minas samai ma'a, itu saya panjangkan, itu tanwin di akhir ayat. Bacaan apa lagi itu? Ma'a itu kalau mau dilihat dari tajwidnya itu ada dua bacaan hukum. Pertama itu ma itu mad wajib panjang ya. Sama itu juga sama mad wajib. Maka di situ panjang-panjang saya lebih condong berhenti pada ma'a ya. Karena kadang-kadang nggak kuat kita lanjutkan itu panjang ya. Kalau kuat bisa nggak apa-apa. Lah ma'a itu mad badal seperti haqqon tadi. Iya. Dia berhenti tapi diganti dengan fathah, tapi dipanjangkan dua harokat ya. Kalau dilanjutkan ma'ang gitu, karena tanwin berjumpa dengan fa. Ikfa apa Pak? Ikfa hakiki ya. Tanwin fathah berjumpa dengan fa ya. Baik. Nah, mungkin ada jamaah yang mau membaca dari tadi ayat 7 sampai ayat 11. Monggo saya persilakan, kalau ibu-ibu ada juga silakan. Monggo. Ya praktek untuk dikoreksi kesalahannya. Bukan dikoreksi benarnya, kalau benar sudah cukup. Ini belajar itu untuk mengoreksi kesalahan. Nah, kalau nggak ada sedikit kita simpulkan tadi beberapa pembahasan, bahwasanya pada ayat yang ketujuh kita bisa ambil hikmah sikap orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu kalau dibacakan ayat kadang-kadang mereka sengaja memang memalingkan diri, tidak mau mengindahkan gitu. Seakan-akan mereka tidak paham, tidak tahu, tidak mendengar ya. Dan di dalam telinga mereka seakan-akan ada sumbatan yang membatasi sehingga mereka tidak mendengar ya. Maka terancam dengan adab yang pedih. Nah, adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh, maksudnya yang beriman pada ayat-ayat tadi, dan orang-orang yang beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka kekal di dalamnya, dan itulah janji Allah yang benar, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, adapun Allah menciptakan langit ya, yang tanpa tiang ini sebagai bukti, begitu luasnya langit diciptakan oleh Allah tanpa tiang ya, nggak mungkin berjalan dengan sendirinya. Adapun manusia, orang-orang yang tidak mengimani tentang adanya Allah ya, mungkin orang-orang ateis dan lain sebagainya, mereka sebenarnya akalnya tidak sehat. Maka orang-orang yang beriman itulah mereka akalnya sehat, maka disebut dengan ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat gitu. Karena mikirnya masih normal gitu maksudnya. Gimana tidak normal? Kita mikirnya Allah jelas maha kuasa atas segala sesuatu, menciptakan langit yang begitu luasnya tanpa tiang bisa tegak tanpa runtuh gitu maksudnya ya. Sedangkan kita kadang-kadang hanya menciptakan gubuk aja butuh tiang banyak kan gitu. Iya kan? Tiangnya bahkan harus cor sekian kedalamannya kan gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tanpa batas langit itu dari sekian mungkin ribu atau juta tahun yang lalu masih tegak tanpa runtuh sedikit pun ya daripada langit itu, menunjukkan kekuatan yang diberikan oleh Allah ya. Dan bumi diciptakan oleh Allah itu butuh pasak, maka dipasanglah gunung-gunung ya untuk menstabilkan kondisi, karena memang disebutkan bumi itu berputar ya. Nah, perputarannya itu kalau ada gunung itu sebagai penahan gitu loh. Sebenarnya dalam keterangan beberapa ayat, saya agak lupa nama suratnya, gunung itu sebenarnya berjalan Pak, karena saking cepatnya dia kembali ke tempat semula, kita nggak sadar merasakannya. Ada yang merasakan begitu. Jadi gunung itu sebenarnya berjalan juga itu. Maka kadang-kadang bumi itu berubah kondisi mataharinya karena memang bergerak gitu. Kadang-kadang di bulan ini
matahari itu kadang-kadang condongnya agak sedikit miring ke sana, kadang-kadang agak miring sini gitu. Enggak tepat pada poros yaitu di Ka'bah. Itu menunjukkan bumi ini mengalami perubahan sebenarnya. Yang itu enggak disadari oleh manusia. Kalau manusia menelitinya, maka akan menyadari dan akan mengetahui. Ternyata memang ada yang menggerakkan gitu. Tidak hanya diam begitu saja gitu. Bahkan diterangkan keluasan laut dan kedalaman laut pun ada sebagian yang tidak terbatas ya. Berapa dalamnya tidak bisa dijangkau oleh manusia ya. Mungkin manusia menjangkaunya dengan alat pun kadang-kadang mereka juga nggak tembus karena apa? Boleh jadi sebelum nyampe tujuan sudah mati karena apa? Mereka nggak kuat nafasnya untuk menahan itu ya, karena mungkin kebutuhan apa namanya yang mereka akan bawa tidak cukup untuk itu. Menunjukkan bahwasanya bumi juga diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu 7 lapis sama dengan langit. Nah, kita nggak tahu lapis yang pertama itu sampai berapa kedalamannya, ini juga masih menjadi misteri. Sampai sekarang belum ada informasi manusia yang bisa menemukan batas bumi lapis pertama itu sampai berapa mil kan gitu, nggak tahu. Itu menunjukkan tentang besarnya kekuasaan Allah terhadap apa yang diciptakan oleh Allah gitu. Maka ini ditantang pada ayat selanjutnya di ayat 11. Kalau memang mereka punya sembahan-sembahan selain Allah, ya, tunjukkan apa yang mereka bisa ciptakan dan bisa lakukan. Itu Allah tantang, Fa'aruni, tunjukkan kepadaku, kata Allah, yaitu apa yang mereka bisa ciptakan. Maka hakikatnya orang-orang dolim itu, mereka atau orang-orang musyrik itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Orang sesat otomatis nggak cerdas ya. Seperti halnya kita tersesat jalan itu seakan-akan kita orang bodoh gitu. Nggak tahu jalannya kan, betul kan? Kita kayak nggak nyampe tujuan, muter-muter aja, malah kadang-kadang semakin jauh dari tujuan. Karena apa? Orang sesat itu orang bodoh gitu loh. Saat itu kita bodoh, kita harus sadar. Maka orang cerdas itu kalau orang tahu kebenaran gitu, tahu hakikatnya. Ya pasar Kleco itu arahnya ke timur dari sini gitu. Orang cerdas itu tahu. Orang tahu berilmu, maksudnya begitu. Ya, orang yang nggak tahu pasar Kleco itu dia mungkin menujunya ke arah bandara, ke arah Grenjing sana, semakin jauh gitu, karena nggak paham. Dan itu yang disebut orang bodoh, orang jahil, orang yang tersesat jalan. Dan orang musyrik itu seperti itu, diibaratkan dengan ayat ini karena mereka tersesat jalannya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dan kita bahas pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Terakhir malah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.